Ya, selamat pagi anak didik kami kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita mata pelajaran IPA. Topik kita hari ini adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dengan subtopik organ reproduksi pada laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi pada perempuan, oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi laki-laki dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar artinya terletak pada bagian luar tubuh, yaitu penis dan skrotum. Alat reproduksi dalam terletak pada bagian dalam tubuh, yaitu testis, saluran sperma yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang ketiga, kelenjar reproduksi terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Chopper. Alat reproduksi laki-laki seperti pada gambar. Ya, tadi kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, alat reproduksi luar, ini dia, penis dan skrotum. Kemudian alat reproduksi dalam, kita kelompokkan itu menjadi tiga, yaitu testis. Kemudian saluran sperma. Saluran sperma terdiri dari ini dia, epididymis dan vas deferens. Ya, kemudian ada di sana saluran uretra. Kemudian untuk kelenjar reproduksi itu terdiri dari ini dia, vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Chopper. Nah, kita lanjutkan dengan fungsi organ-organ reproduksi laki-laki. Organ-organ reproduksi yang sudah terdapat pada gambar tadi, maka fungsinya kita uraikan sebagai berikut ya. Dimulai dari penis sampai ke kelenjar Chopper. Ini ada fungsinya semua. Kita lanjutkan dengan subtopik yang kedua, yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma ya. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel induk sperma atau spermatogonium. Jadi mengalami pembelahan mitosis sampai terbentuk dia ini spermatosit primer, kemudian spermatosit primer ini nanti mengalami pembelahan meiosis pertama, hasilnya ini spermatosit sekunder. Kemudian setelah mengalami meiosis kedua dihasilkan spermatid, kemudian sampai dihasilkan spermatozoa. Seperti yang terdapat pada gambar, dihasilkan 4 sel sperma. Ini dia. Kemudian subtopik yang ketiga adalah organ reproduksi pada perempuan. Sama halnya dengan alat reproduksi pada laki-laki, alat reproduksi perempuan dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terletak pada bagian luar tubuh, yaitu vulva dan labium. Sementara alat reproduksi dalam terletak pada bagian dalam tubuh, itu terdiri dari ovarium. Saluran reproduksi itu adalah tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ya, ini dia alat reproduksi perempuan ya. Ini semua ya sudah diuraikan posisi dan nama organ reproduksi wanita. Bagaimana fungsinya? Kita lihat. Fungsi organ-organ reproduksi perempuan. Yang pertama, alat reproduksi luar. Ini dia, alat reproduksi luar. Dimulai dari labia mayora, kemudian labia minora, kemudian mons veneris sampai ke kelenjar reproduksi. Ya, ini dia sudah saya buat di sini fungsinya. Ya,
fungsi dari organ-organ reproduksi perempuan, alat reproduksi bagian luar. Kemudian alat reproduksi bagian dalam. Ya, dimulai dari ovarium, kemudian oviduk, rahim. Ya, ini ada keterangannya tentang rahim dan fungsinya. Kemudian vagina. Subtopik yang keempat adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan atau proses pembentukan ovum. Nah, seperti ini dia. Jadi dimulai dari oogonium. Ya, oogonium mengalami pembelahan mitosis. Ya, dari oogonium ini pembelahan mitosis ini menghasilkan oosit primer. Ya, kemudian dari oosit primer terjadi pembelahan meiosis pertama, hasilnya oosit sekunder. Ya, kemudian oosit sekunder nanti mengalami pembelahan meiosis kedua, hasilnya ootit sampai dihasilkan ovum. Ya, seperti pada gambar. Kemudian kita lihat mengenai siklus menstruasi seperti pada slide, gambar pada slide. Jadi ada di sini fase menstruasi, kemudian fase proliferasi, kemudian fase sekretori. Ini fase-fase yang terdapat pada siklus menstruasi. Untuk lebih jelasnya nanti boleh dibuka buku paketnya. Ya, buku paket yang sudah dibagikan itu berada di halaman 22. Kita lanjutkan subtopik yang keenam, fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya kedua sel kelamin untuk membentuk zigot. Proses fertilisasi berlangsung di dalam oviduk atau tuba fallopi. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam di dalam endometrium. Maka pada kondisi seperti ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu sampai 40 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar, ini dia fertilisasi hari pertama, ini urutannya hari kelima, ini sudah lengkap dengan bagaimana keadaan embrio atau zigot. Ya, perkembangannya di sini mulai ini seperti pada ini gambar yang saya tunjuk ini adalah 34 hari, kemudian kondisinya seperti ini sudah terbentuk mata atau ini ada eye ya, mata 40 sampai 42 minggu dan seterusnya sampai ini dia 40 minggu ini dia. Pada kondisi ini bayi sudah siap untuk dilahirkan. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya nanti kamu lihat di buku paket halaman 26. Jadi di sana sudah lengkap di sana bagaimana perkembangan embrio pada 3 periode, yaitu mulai dari trimester pertama atau 3 bulan pertama sampai trimester ketiga. Ya, seperti itu dia. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Di sini ada latihannya. Ya, nanti ini gambarnya kamu lengkapi ya. Bagian A, bagian B ini alat reproduksi pada perempuan dan alat reproduksi pada laki-laki. Nanti kamu lengkapi gambarnya, kamu isi bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, tuliskan 6 kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, seperti biasa, setiap mengirimkan tugas, kamu mengirimkan tugas dari bagian tugas. Ya, jangan mengirim tugas dari bagian forum.
Kemudian setiap tugas yang kamu kirimkan itu harus selalu berisi rangkuman materi. Rangkuman materi dulu kamu buat, kemudian kamu jawablah soal latihannya. Ya, seperti itu ya nak. Ini selalu saya buat tenggat waktunya. Jadi diperhatikan tenggat waktunya supaya mengirim tugas tidak terlambat. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Salam sehat.